Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Saya juga ingin menyapa saudara-saudaraku yang mungkin saat ini juga mengikuti ibadah secara online. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Ya. Hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, beliau 40 hari berada di tengah-tengah murid-muridnya. Untuk apa? Supaya murid-muridnya yang saat itu begitu cemas, begitu down, ditinggal mati oleh gurunya atau Tuhan yang mereka percaya. Maka dari itu Tuhan Yesus harus menenangkan mereka dan meyakinkan iman mereka. Sebagaimana apa yang dikatakan 3 hari kemudian aku akan bangkit. Dan selama 40 hari itu murid-murid mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Amat terlebih ketika mereka dipenuhi Roh Kudus. Puji Tuhan. Seberapa banyak di antara kita siang hari ini yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Angkat tanganmu. Ya, kalau yang kemarin Bapak Gembala bilang yang merasakan itu saudara. Apakah saudara sudah dipenuhi atau belum kan saudara. Kami ya paling melihat tanda-tandanya. Ya. Tentunya sebagaimana dalam 10 hari kemarin. Ya, 9 hari sih, ya 10 hari ini. Ya. Saudara sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan dan kemarin begitu gamblang Bapak Gembala sampaikan. Mendasari kita dipenuhi Roh Kudus harus melalui tahapan yang paling mendasar. Engkau, kita semua harus apa? Bertobat. Disucikan hatinya. Kemudian apa katanya? Dalam Lukas, minta. Minta kepada Bapa. Karena beliaulah yang memberikan Roh Kudus. Kalau beliau sudah berjanji, pasti akan diberikan. Yang penting proses dasar tadi kita harus alami terlebih dahulu. Disucikan hatinya. Tentunya saya katakan kembali, pertobatanmu yang tahu persis adalah engkau sendiri. Ketika engkau mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, aku telah banyak berbuat dosa, ampuni aku. Maka pada saat di mana engkau meminta ampun dengan kesadaran penuh, disitulah Tuhan akan bekerja. Dan dia akan memberikan Roh Kudus. Oke, kita membaca terlebih dahulu. Hari ini judul firman Tuhan adalah Pentakosta. Ya, ya kalau boleh diartikan secara sederhana saja. Ya, hari pencurahan Roh Kudus, api Roh Kudus bakar hatiku. Oh, haleluya. Api Roh Kudus bakar hatiku. Ya. Biar hati kita terus bergelora, punya semangat, punya antusiasme. Tadi pujian tadi, terima kasih Ibu Meme. Ya sudah membawa jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Mempersiapkan jemaat Tuhan untuk lebih lagi
dicurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Kita membaca terlebih dahulu dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat pertama sampai ke-13. Oke, kalau sudah dapat saya akan bacakan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua yang dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Oke. Tadi kita sudah membaca bagaimana peristiwa pemberitaan Injil tersebar ke Samaria dan Yudea karena penganiayaan yang terjadi di Yerusalem. Ini suatu kondisi yang luar biasa. Ada upaya untuk meredam pemberitaan Injil dari orang-orang Yahudi, terutama para pemuka agama mereka, untuk menghentikan pemberitaan Injil. Untuk menghentikan berita tentang Mesias tersebar. Tetapi kita baca bagaimana pemberitaan Injil bukannya padam, tetapi justru ketika Yerusalem coba diredam, mereka keluar ke Yudea, ke Samaria, bahkan ke ujung bumi, sampai ke Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Satu peristiwa yang luar biasa. Saya yakin dan kita semua yakin, kalau bukan Tuhan yang bekerja, tidak mungkin. Ada banyak orang mencoba untuk memberikan satu pemahaman, ya, satu ajaran, satu ideologi kepada masyarakat. Betul pada saat itu banyak pengikutnya, tetapi tidak lama bubar. Ya. Itu upaya manusia untuk menggalang kekuatan mengikuti dirinya. Tetapi tidak untuk pemberitaan Injil.
Karena pemberitaan Injil bukan pekerjaan manusia. Pemberitaan Injil pekerjaan Allah. Dan Allah sangat berkepentingan bagaimana Injil sampai ke telinga semua manusia. Kenapa? Karena pada dasarnya Allah mengasihi manusia. Dan Allah ingin menyelamatkan setiap orang. Itulah ajaran kekristenan, kasih. Allah ingin semua manusia boleh diselamatkan. Makanya Injil, berita, kabar baik ini harus disampaikan. Mungkin dulu tidak pernah berpikir bagaimana Injil bisa secara luar biasa cepat diberitakan ke seluruh dunia. Tetapi dengan teknologi internet itu menjadi sesuatu yang tidak lagi mustahil. Setiap orang sekarang bisa mendengar. Dengan adanya YouTube, dengan jaringan internet, saya kira mungkin hampir setiap orang punya HP. Dan mereka bisa mendengar akan berita Injil. Luar biasa. Itulah karya Allah yang luar biasa bagi keselamatan manusia. Dan Tuhan katakan kalau waktunya tidak dipercepat akan banyak yang tidak terselamatkan. Makanya dengan teknologi internet itu adalah cara Allah bagaimana mempercepat penyebaran berita Injil. Puji Tuhan, luar biasa. Oleh sebab itu, kita yang sudah menjadi orang-orang percaya, jangan sampai tertinggal. Waktunya sudah tidak lama lagi. Waktu yang kita jalani adalah waktu yang memang dipercepat oleh Allah bagi kedatangan Yesus. Oleh sebab itu jangan lengah. Kita yang sudah diselamatkan, mari segera mawas diri, segera sadar diri. Segera mengatur kehidupan kita bagaimana supaya kehidupan kita benar-benar menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kapanpun beliau datang, kita siap sedia. Amin. Haleluya. Sejak kematian Stefanus, bisa tayangkan, sebagai martir, penganiayaan terhadap orang percaya meningkat di Yerusalem. Seperti yang saya tadi katakan, murid-murid Yesus yang berkobar karena Roh Kudus kemudian tersebar dan berita Injil terus dinyatakan. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menahankan pekerjaan Allah, menahankan pemberitaan Injil. Tidak ada. Ya. Berita Injil harus tersebar. Nah, tentunya ada sesuatu yang Allah kerjakan demi nyatanya pemberitaan Injil ke seluruh muka bumi ini. Yaitu apa? Adanya peranan Roh Kudus. Nanti kita akan belajar. Kalau beberapa waktu yang lalu kita pun sudah banyak dibekali dengan firman Tuhan. Bagaimana orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka berdampak. Dan saat ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Ya. Bagaimana dampak kepada orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Tadi saya katakan saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, yang tahu saudara. Ya, sekarang, siapkah kita, orang-orang percaya yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mengalami dampak dari dipenuhi Roh Kudus? Halo? Siapkah engkau
mengalami dampak yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita? Amin. Kita harus siap. Kita harus siap. Kemarin Bapak Gembala bilang, jangan malu-malu. Saya tambahkan, jangan malu-maluin. Ya. Ketika Roh Kudus ingin bekerja di dalam hidup kita, mari kita buka diri. Tadi lagu sebelum firman katakan, ku buka hati untuk Engkau Tuhan. Berkarya dalam hidup kita. Setiap kita, sebagaimana apa yang menjadi harapan Bapak Gembala, setiap kita harus dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena dampak dari orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak main-main. Dampak yang luar biasa akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri dan membuka lebar-lebar Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Sejauh mana engkau mengizinkan dia bekerja, sejauh itu dia akan bekerja dalam hidup kita. Kita coba baca dalam ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dilanjut ayat keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil apa? Memberitakan Injil. Jadi poin pertama yang kita mau mengerti dan memahami adalah bahwa ada dampak yang terjadi luar biasa di dalam setiap kehidupan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Itu adalah mereka berani untuk bersaksi. Berani untuk bersaksi. Ketika kita, orang-orang percaya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Betapa luar biasa tekanan yang terjadi pada saat itu di Yerusalem. Kalau kita baca ayat ketiga. Tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah. Dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar. Dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini satu kondisi yang sangat luar biasa menakutkan bagi manusia pada saat itu. Mereka dikejar-kejar sampai Saulus dan timnya masuk ke rumah, menangkap laki-laki perempuan, menyeret mereka keluar. Saya yakin pada saat diseret ada satu upaya memberontak. Dan ketika mereka memberontak, mereka tidak segan-segan apa? Memukul. Ada penganiayaan yang luar biasa terjadi yang dialami oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Ya, karena waktu itu belum disebut orang Kristen. Dan kalau hal ini dibalikkan kepada kita, ketika kondisi ini terjadi saat ini kepada kita, di mana kita? Ketika saya membaca satu kiriman, ya, kondisi yang terjadi di satu negara, itu luar biasa terjadi penindasan, penganiayaan orang-orang Kristen. Ya. Mereka sudah menyebar CCTV di mana-mana, jaringan internet, mereka bisa memantau kondisi orang per orang. Sampai mereka ada di rumah dalam kondisi apapun, mereka terpantau. Jadi, bagi orang-orang Kristen yang ada di sana,
Itu satu kondisi yang sangat-sangat menakutkan. Apakah mereka akan tetap bertahan di dalam iman percaya mereka? Atau mereka lebih memilih kondisi aman, tinggalkan kepercayaan itu? Hanya dua pilihan. Tetap bertahan, tapi mengalami satu resiko yang sangat berat. Mereka yang ditangkap, disiksa habis-habisan. Bahkan dikatakan mereka berupaya untuk mencuci otak. Supaya apa? Tidak lagi ada kepercayaan dari orang itu untuk percaya kepada Tuhan. Ih, luar biasa. Kita bersyukur hari ini di tengah-tengah bangsa kita, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dengan nyaman. Oh, haleluya. Tapi ada waktunya. Di beberapa daerah di Indonesia pun sudah mengalami demikian. Sampai beberapa waktu yang lalu ada satu keluarga ditembak, diberondong oleh ya katanya teroris. Adakah kondisi seperti itu masih membuat kita tetap teguh di dalam iman percaya kita? Disinilah peran Roh Kudus yang akan memberikan keberanian. Bagaimana murid-murid Yesus yang ada di Yerusalem ketika mereka mengalami satu aniaya, mereka tidak tinggalkan imannya tapi mereka keluar ke Yudea, ke Samaria. Mereka memberitakan, tetap setia memberitakan Injil. Karena siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang berkeberanian kepada mereka. Oleh sebab itu, jadi bukan satu kerinduan yang sia-sia dari Bapak Gembala kalau beliau menginginkan kita penuh Roh Kudus. Karena untuk mempersiapkan kita, ada saatnya kita menghadapi kondisi itu, kita tetap tinggal di dalam kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Ya. Penuh dengan Roh Kudus, memberikan kita satu keberanian yang ekstra, yang tidak bisa dikerjakan oleh pikiran atau kekuatan manusia. Hanya oleh kekuatan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk tetap bertahan tinggal di dalam iman kita. Bahkan keberanian untuk memberitakan Injil. Penganiayaan tak dapat menghentikan kesaksian. Kristus yang adalah Mesias, Juru Selamat dunia tetap diberitakan oleh orang-orang percaya dalam kondisi apapun. Bahkan ketika penganiayaan terjadi, semangat bersaksi karena hati dibakar oleh urapan Roh Kudus tidak pernah padam. Ya. Mereka memegang teguh perintah untuk menyebarluaskan berita keselamatan sesuai dengan Kisah 1 ayat 8. Kalau kita baca Kisah ayat 1 sampai 8. Kisah 1 ayat 8. Ini sudah beberapa kali dibacakan. Bisa ditayangkan Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini tergenapi. Ya. Mereka pergi sampai ke Yudea, Samaria. Sebagaimana yang Tuhan nyatakan. Apabila kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksiku sampai ke Yudea, sampai ke Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Inilah dampak yang pertama yang ingin saya sampaikan hari ini. Bagi kita yang dipenuhi Roh Kudus, tentunya ada satu dampak yang luar biasa. Kita berani bersaksi. Amin. Ya. Inilah yang harus kita kerjakan. Jadi kalau Tuhan perintahkan kita untuk memberitakan firman, Tuhan itu tahu kekuatan kita. Tuhan juga tahu
Dengan kekuatan kita mungkin untuk melakukan ini bukan perkara yang mudah. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk memampukan kita memberitakan kabar baik ini, bersaksi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah handai tolan kita, di tengah teman-teman kita, di tengah-tengah mungkin masyarakat di mana kita tinggal. Saudara, kadang kita sebagai orang Kristen itu minder. Ya, kurang pede. Ketika kita berada sekeluarga di tengah kampung yang mayoritas bukan orang Kristen. Kadang untuk pergi ke gereja aja nggak mau ngaku. Pak, mau kemana? Oh, mau jalan-jalan. Ya. Karena sepertinya pergi ke gereja itu ada sesuatu yang aneh bagi mereka. Apalagi dulu waktu Alkitab belum ada di HP gitu ya. Gede kan? Dibungkus koran. Untuk menyatakan jati diri saja kadang kita takut. Boro-boro mau ini. Perlunya Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus akan memampukan memberi keberanian kepada kita. Ya sekarang untuk menyatakan jati diri saja dulu lah. Ya, aku orang Kristen. Dan tentunya kalau kita sudah bicara aku orang Kristen, jadilah orang Kristen yang baik. Ya, udah orang Kristen sendirian di situ, hidupnya paling berantakan lagi. Waduh, bikin malu. Ya, jadi ya tapi kalau orang penuh Roh Kudus pasti hidupnya akan baik. Amin. Haleluya. Maka oleh sebab itu penuhlah Roh Kudus. Yang kedua, kalau kita membaca pada ayat dari pasal 8 tadi, ayat ke-6, ya bisa ditayangkan. Pasal 8 ayat ke-6, oke, saya akan bacakan. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ya. Kemudian kita akan baca juga ayat ke-7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ini adalah manifestasi yang terjadi ketika orang penuh Roh Kudus, kemudian dia bergerak melayani, memberitakan Injil, maka di situ terjadi manifestasi Roh Kudus dalam pelayanannya, khususnya memberi dampak kepada jemaat orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu. Kalau kita tadi membaca, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ini adalah tanda-tanda ajaib yang Tuhan kerjakan. Ya, yang Roh Kudus kerjakan. Ya. Sehingga pada ayat ke-7 dikatakan dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh jahat itu. Kemudian orang yang lumpuh dan yang timpang disembuhkan. Terjadi pembebasan roh mereka yang terikat oleh roh-roh jahat dilepaskan. Kemudian kesembuhan bagi mereka yang sakit. Ini adalah manifestasi yang terjadi dalam karya Roh Kudus bagi pelayanan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Next.
Ketika api Roh Kudus membakar hati dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja, yang terjadi adalah tanda-tanda ajaib seperti yang saya tadi katakan. Seberapa jauh engkau mengizinkan Roh Kudus bekerja, sejauh itulah dia akan bekerja dalam hidup kita. Respon orang yang melihatnya kemudian adalah menjadi percaya dan dengan bulat hati menerima berita Injil. Pemberitaan yang disampaikan oleh orang-orang yang penuh Roh Kudus itu berdampak luar biasa. Membuat orang yang mendengarkannya, mereka tergugah hatinya. Dan mengambil satu keputusan untuk bertobat dan menerima Yesus. Bahkan meminta untuk dibaptis. Dalam Kisah Para Rasul kita melihat bahwa tanda-tanda mujizat adalah sarana yang meneguhkan berita Injil. Jadi tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus ketika mereka melayani Tuhan, ketika mereka memberitakan firman Tuhan, itu adalah apa? Sarana yang akan meneguhkan pelayanan mereka. Bukankah di dalam pelayanan kesembuhan ilahi yang dibuat oleh hamba-hamba Tuhan itu sangat mengundang antusias orang-orang yang datang, terutama mereka yang sakit, termasuk kubu sebelah. Mereka datang berbondong-bondong ketika tahu ada ibadah kesembuhan ilahi. Makanya sekarang KKR, kebaktian kesembuhan ilahi, itu sangat sulit diadakan. Ya, karena mereka khawatir ada banyak orang-orang yang bertobat. Ya. Karena ibadah-ibadah yang disertai oleh manifestasi kesembuhan ilahi, bahkan kebangkitan dari orang yang mati, itu akan berdampak sangat luar biasa. Akan membuat orang-orang yang datang yang tadinya belum percaya akan diubahkan menjadi percaya. Inilah manifestasi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan atau pelayanan orang-orang yang bekerja melayani Tuhan, atau mereka yang begitu antusias untuk memberitakan kabar baik atau Injil ini. Allah akan bekerja melalui Roh Kudus-Nya, manifestasi-manifestasi yang manusia tidak bisa lakukan. Hanya Dia yang bisa lakukan. Oleh sebab itu, mari mintalah supaya engkau dipenuhi Roh Kudus. Dan sebagaimana yang tempo hari pernah juga saya sampaikan, dipenuhi Roh Kudus itu tidak cukup sekali, harus terus menerus dipenuhi Roh Kudus sebagaimana rasul-rasul. Ketika mereka mulai menghadapi tantangan yang sangat berat, ketika mereka ingin memberitakan Injil, ada satu tantangan yang sangat berat, maka mereka berdoa, Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Supaya apa? Ada satu keberanian ekstra mereka melakukannya. Mereka tetap terus membutuhkan Roh Kudus. Tentunya di sini kita juga sudah diajar bagaimana ketika kita menyerahkan hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita pun harus siap dikendalikan oleh Dia. Kita harus siap dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan bandel. Ya, ini yang kadang suka dilakukan. Jujur, saya juga suka bandel. Ya, Roh Kudus ngomong apa, kita ngerjainnya apa gitu ya. Mari kita belajar nurut pimpinan Roh Kudus. Mari kita dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, ayat ke-13 dari pasal 8 tadi. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub
Ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ya, di sini kita membaca ada seorang boleh dikatakan pekerjaannya adalah yang suka bermain sihir. Ya, kalau sekarang diperhalus pesulap. Ya, ya sama. Ya kalau mereka sudah bergelut semakin dalam bisa jadi penyihir. Ya, penyihir. Nah, mereka ini ya kekuatannya ya yang pasti bukan dari itu Tuhan. Ya, yang pasti bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, dari setan atau dari iblis. Ya, mereka juga ya kita juga mencatat iblis juga bisa buat ya mujizat, ya dia juga bisa berlaku sebagai malaikat terang, bisa mengelabui kita. Ya, jadi hati-hati juga menyikapi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ya, kalau ada ibadah-ibadah ya kesembuhan, ya kita juga harus lihat juga siapa. Ya, ya kemarin juga sempat heboh kan, ya bagaimana mengadakan mujizat kesembuhan. Ya, yang pasti kalau dia tidak di dalam caranya ataupun di dalam apa yang dilakukan kesembuhan itu, dia tidak kembalikan kepada Tuhan, maka itu bukan dari Tuhan. Hamba-hamba Tuhan ketika mereka tumpangkan tangan dalam nama Yesus, artinya ingin memberitahukan kepada jemaat, nama Yesuslah yang menyembuhkan. Bukan kuatnya, hebatnya hamba Tuhan. Bukan. Yesuslah yang harus kita percayai, yang kita sembah. Dialah yang menyembuhkan, mengadakan tanda-tanda mujizat. Jadi jangan pernah kita mengkultuskan hamba Tuhan. Oh, di sini sih nggak ada urapan. Saya lebih suka tuh sama hamba Tuhan itu urapannya, jempol. Jangan. Manusia ada saatnya lemah. Kalau dia tidak mawas diri, dia pun akan jatuh. Yang penting bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan kita. Dimanapun kita beribadah. Siapapun hamba Tuhan, siapapun gembala kita. Itu tidak membuat atau mempengaruhi iman kita. Karena yang mempengaruhi iman kita adalah ketika kita mulai putus hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita melihat atau menyaksikan bagaimana mujizat tanda-tanda heran terjadi, adakah yang dimuliakan itu Tuhan atau manusia? Hati-hati. Kalau kita sudah mengkultuskan hamba Tuhan, wah hebat ya. Yang buta melihat, yang timbang jalan, hebat ya. Dia hebat ya. Salah-salah kita sedang menjerumuskan hamba Tuhan tersebut ke dalam dosa kesombongan. Ya. Doakan kami, ya, hamba-hamba Tuhan. Terkadang kami pun ketika melayani, betul kami ingin melayani semaksimal mungkin. Supaya apa? Pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Tapi disinilah ada celah yang seringkali bisa membuat kami sombong.
Ketika pelayanan kita, wah luar biasa, direspon jemaat Tuhan begitu diberkati. Wah, ada celah di situ untuk kami menjadi sombong. Jadi jangan beri kesempatan kepada kami untuk sombong. Ini sangat sangat berbahaya. Ketika hamba-hamba Tuhan sudah mulai sombong, ada saatnya dia akan jatuh. Biar setiap kita kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Puji Tuhan. Next. Injil yang diberitakan oleh mereka yang hatinya dibakar urapan Roh Kudus sanggup menyentuh dan mengubahkan. Ya. Setiap pemberitaan firman Tuhan, Injil Tuhan yang disampaikan itu dalam kuasa urapan Roh Kudus, itu sanggup menyentuh dan mengubahkan, sebagaimana orang-orang di Samaria ketika Filipus memberitakan Injil, mereka disentuh, dijamah, dilawat, dan bertobat. Termasuk Simon, si tukang sihir itu. Dia pun bertobat. Sebelumnya Simon ini banyak mencengangkan orang Samaria. Tetapi ketika melihat kuasa Allah yang bekerja, ya, ketika menyaksikan Filipus itu, ya, bagaimana memberitakan Injil, melayani dengan manifestasi tanda-tanda heran, Simon jadi bengong. Ih, luar biasa. Apa yang dulu saya lakukan gak ada apa-apanya. Disitulah Simon mulai hatinya dijamah. Dan akhirnya dia mau bertobat. Aku akan tinggalkan. Ya, walaupun pada ayat-ayat selanjutnya masih ada gitu ya, akar pahitnya ya. Kalau dibaca pada ayat keberapa ya? Nah, ketika Simon, Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan, orang-orang Samaria dipenuhi Roh Kudus, maka si Simon ayat 19 katakan, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Petrus bilang, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli kuasa karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Ya. Simon masih memiliki hati yang belum lurus. Ya. Tetapi dia mau bertobat. Ayat 24, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan tadi. Simon takut. Dan Simon minta didoakan. Ya Rasul, tolong doakan saya. Mungkin saya memang ya tidak lurus. Ya. Di ayat 23 dikatakan hatinya seperti empedu yang pahit, terjerat dalam kejahatan. Maka Simon, doakan saya ya. Doakan. Supaya saya memiliki hati yang lurus. Dan ketika saya nanti menumpangkan tangan bukan untuk kepentingan materi. Karena dia punya latar belakang dengan sihir. Mereka ujung-ujungnya adalah menerima materi, bayaran. Dan dia ingin coba lakukan hal yang sama dengan ketika menumpangkan Roh Kudus. Orang penuh, dia menerima bayaran. Makanya dia lalu bertobat, doain saya. Saya memang punya hati yang tidak lurus. Dan saat ini, saya juga menantang saudara pada saat ini. Kalau saudara, saya masih punya hati yang tidak lurus dalam melayani Tuhan, bertobat. Bertobat. Karena itu akan sangat menghambat kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kepenuhan Roh Kudus merubah hidup kita. Perubahan hidup terjadi. Dan bukan Simon saja. Kalau kita pastinya sudah kenal semua.
Saulus. Tadi kita baca pada ayat ketiga, dia menjadi motor penganiayaan di Yerusalem. Tetapi saya ada materi yang lain sebetulnya, ya. Ada andil pertobatan Saulus ini oleh seseorang. Tapi saya ingin tidak bicara itu. Jadi Saulus bertobat dari apa yang sudah dia lakukan. Dia berubah. Dia berubah. Apalagi ketika dia dipenuhi Roh Kudus. Terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Sampai di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Itulah Paulus. Dia menyatakan diri, aku saat ini hidup bukan aku lagi. Yang lama telah aku tanggalkan, yang baru aku jalani bersama dengan Kristus. Itulah yang terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Pertama, ada keberanian untuk bersaksi. Kedua, ada tanda-tanda mujizat manifestasi yang menyertai kita. Dan yang ketiga, ada terjadi perubahan. Hidup terjadi dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang Tuhan mau. Perubahan hidup dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman ini dapat memberkati kita sekalian.